Hai Gunners yang ganteng, gimana kabar kalian? Jumpa lagi dengan Gunner Space. Kali ini kita akan menyajikan berita Arsenal terupdate untuk kalian. Simak baik-baik ya. Arsenal luncurkan patung Wenger di luar stadion. Di luar stadion Emirates, Arsenal telah mengucapkan terima kasih kepada 3 mantan pemain mereka dengan Tony Adam, Thierry Henry, dan Dennis Bergkamp, semua memiliki patung di luar lapangan. Arsenal akan menghormati mantan manajer Arsenal Wenger dengan meresmikan patung di luar stadion. Menurut Daily Mirror, klub London Utara itu akan menambah patung keempat untuk menghormati mantan manajer mereka Wenger. Wenger menjadi manajer terbaik dalam sejarah Arsenal. Prestasinya yang paling menonjol dengan klub adalah musim tak terkalahkan yang monumental pada 2003-2004. Memenangkan Liga Premier tanpa satu kekalahan pun. Prestasi ini belum pernah dicapai oleh klub Liga Premier manapun sejak itu. Bergkamp dan Henry adalah tokoh kunci di musim Arsenal yang tak terkalahkan bersama Wenger. Arteta kecilkan anggaran transfer. Berbicara kepada pers minggu ini, Mikel Arteta tampaknya telah mengecilkan anggaran transfernya, yang juga membuat para penggemar khawatir dengan beberapa lubang besar di skuad yang perlu diisi. Beberapa pemain andalan akan meninggalkan stadion Emirates dan beberapa pemain juga masih dibekap cedera. Meskipun investasi dalam skuad dananya dibatasi, Arteta mengaku dia akan bekerja maksimal dengan dana yang terbatas. Dan dengan sumber daya kami harus bermain dan melakukan apa yang harus kami lakukan dengan cara terbaik, ucap Arteta dilansir dari Mirror. Dua pemain Arsenal dapat penghargaan PFA Young Player of the Year. Emil Smith-Rowe dan Bukayo Saka sama-sama dinominasikan untuk penghargaan pemain muda terbaik PFA 2021-2022. Mereka adalah lulusan Akademi Hell End yang telah memainkan peran kunci dalam musim ini. Mereka membantu Arsenal untuk finish kelima di divisi yang nyaris kehilangan tempat Liga Champions. Dengan 32 kontribusi gol di antara mereka dengan masing-masing 19 gol dari Saka dan 13 dari Emil Smith-Rowe. Meski mengalami cedera, Emil Smith-Rowe tetap menjadi nominator dalam penghargaan ini. Saat ini kedua nama tersebut juga tengah dinominasikan untuk menjadi pemain Arsenal terbaik musim ini. Fabrizio Romano beri petunjuk rekan internasional Gabriel Jesus bisa jadi opsi alternatif. Arsenal adalah favorit untuk mengontrak Jesus, tetapi mereka juga disebut-sebut sebagai calon pelamar potensial untuk rekan setim internasional yakni Richarlison. Menulis di kolomnya untuk Cult Offside, Romano menyarankan bahwa masa depan kedua pemain saling terkait. Saya pikir masa depannya Richarlison mungkin terkait dengan pilihan Gabriel Jesus, semacam domino. Perlu dicatat bahwa Tottenham juga telah dikaitkan dengan Jesus dan Richarlison. Jika mungkin ada situasi di mana jika Jesus menandatangani kontrak dengan Arsenal, Richarlison pindah ke Spurs dan begitupun sebaliknya. Akan ada perbedaan yang cukup besar dalam hal biaya. Laporan dari Brazil telah mengklaim bahwa Everton bertahan untuk sekitar 80 juta euro untuk menjual Richarlison. Sementara Jesus mungkin akan dijual hanya 50 juta euro. Arsenal dan MU rebutan Corentin Tolisso. Arsenal dan Manchester United disebut bakal bersaing mendapatkan mantan gelandang Bayern Munchen, Corentin Tolisso. Tolisso baru saja dilepas Bayern dengan status free transfer. Kontraknya telah usai dan tidak ada perpanjangan kontrak baru.
Tolisso baru 27 tahun dan sudah punya cukup pengalaman di klub dan di timnas Prancis. Jelas dia bakal menjadi incaran banyak klub. Menurut The Sun, Arsenal dan MU termasuk dua klub yang berminat mendapatkan Tolisso secara gratis. Menurut kabar yang beredar, Arsenal sebenarnya lebih dulu tertarik merekrut Tolisso. Namun baru-baru ini, kabarnya MU juga ikut mengamati situasi sang pemain. Kondisi kedua tim itu seharusnya jadi pertimbangan tersendiri bagi Tolisso. Terlebih karena dia mengaku tertarik bermain di Inggris. Matt Turner gabung ke Arsenal. The Athletic melaporkan bahwa penandatanganan musim panas pertama Arsenal, Matt Turner, akan memainkan pertandingan terakhirnya untuk New England Revolution pada 19 Juni. Sebelum bergabung dengan The Gunners untuk pramusim hanya 5 hari kemudian. New England Revolution mengkonfirmasi pada bulan Februari bahwa mereka telah menyetujui persyaratan untuk transfer Turner ke Arsenal sambil menunggu tes medis. Menambahkan bahwa Turner diperkirakan akan bergabung pada Juni 2022. The Athletic kemudian melaporkan bahwa Turner akan menandatangani kontrak 3 tahun dengan Arsenal ketika bursa transfer dibuka kembali musim panas ini. The Gunners telah menyegel kesepakatan dengan klub MLS, itu hanya tentang formalitas sekarang. Football London melaporkan bahwa The Gunners tidak berniat untuk mengkonfirmasi transfer sampai Turner menjalani tes medis bulan ini. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunner Space. See you!